Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semuanya. Halo sahabat Astra Infra di seluruh Indonesia dan juga rekan-rekan yang ada di rumah. Nah, selamat datang di live talk show yang kali ini mengangkat tema wisata tol. Nah, terima kasih telah mengakses YouTube channel Astra Infra untuk menyaksikan talk show ini secara langsung. Nah, di sini saya Maggie yang akan memandu live talk show kali ini. Baik. Nah, di sini sebelum kita akan memulai, saya akan memberitahu lah ya, sekedar memberitahu bahwa saat ini live talk show ini dilakukan masih berada di dalam masa pandemi. Maka dari itu kita melaksanakan ini juga melalui dengan protokol kesehatan dan tentunya kita tetap memakai masker, menjaga jarak dan seluruh kru yang ada di sini jumlahnya dibatasi dan juga mereka juga sudah melakukan protokol kesehatan tentunya. Nah, tentunya di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua bapak-bapak yang keren-keren lah tentunya ya. Nah, di sini kita akan sambut yang terhormat CEO Toll Road Business Group Astra Infra, Bapak Kris Ade Sudiono. Ya, Halo selamat pagi Bapak. Maggie, Selamat selamat pagi pagi, luar sahabat Infra biasa. semua. Bagaimana kabarnya Bapak? Sehat? Baik, saya sangat bersemangat ini Sangat pagi ini. bersemangat dan luar biasa tentunya. Wah, luar biasa. Positif vibes-nya sampai ke sini Bapak, Iya, meskipun kita berjarak Bapak. ada antusiasme yang baru saya kira. Wah, Mungkin luar setelah biasa. ketemu dengan teman-teman di sini nih. Oke, wah luar biasa. Terima kasih Bapak Kris Ade Sudiono. Nah, selanjutnya nih, ini meskipun pakai masker, tapi saya yakin untuk sahabat Astra Infra di rumah ini pasti sudah kenal dengan yang satu ini. Nah, ini tidak lain dan tidak bukan ada seorang influencer dan juga YouTuber yang udah ya ampun, udah nggak ada yang orang yang nggak tahu kayaknya ya. Ini dia, kita sambut Mas Wahid. Halo Mas Halo Mbak Wahid. Maggie, halo Pak Luar Kris, biasa. halo Gimana teman-teman semua. kabarnya Mas Wahid? Alhamdulillah tetap sehat, Sehat? tetap semangat, Oke. tetap mondar-mandir nggak ada capeknya. Aduh, memang luar biasa. Betul kan tadi saya bilang apa? Bapak-bapak yang luar biasa. Tuh, udah bukan mas-mas lagi tapi energinya masih tetap muda ya, Pak ya. Itu. Ada alasan kenapa branding diri saya tetap tak tulis Mas Wahid, Kenapa, Mas? supaya nanti nggak dipanggil Bapak. Oh. Tapi kalau Saya Pak Kris juga boleh ya? terbawa ini, Kenapa? gara-gara yang ada di depan saya bersama saya adalah yang muda-muda. Saya juga Mas Kris. Waduh, ampun deh kalau sama Pak Kris ya. Tapi syukurlah kita bisa ketemu di sini, keadaannya happy, sehat semua kan ya. Alhamdulillah luar biasa. Nah, perlu saya informasikan, nah saat ini kita sedang berada di Skybridge Rest Area Resta Pendopo 456. Nah, salah satu objek wisata di Jalan Tol Semarang Solo, betul ya Pak ya? Tentunya tempat ini asik banget, asri banget. Buat yang sering melakukan perjalanan melalui tol di Semarang Solo atau Solo Semarang, ini pasti sudah tidak asing lagi dengan tempat kita ini ya Pak ya. Nah, di Resto Pendopo 456 ini memiliki banyak sekali fasilitas, di antaranya ada ruang kuliner, ada ruang retail, ada ruang edukasi, hingga ruang terbuka seperti amphitheater yang akan digunakan perdana pada sore hari ini ya, betul ya Pak ya? Nah, nanti juga menampilkan pertunjukan musik roncong, musik warisan budaya Indonesia. Dan Resta Pendopo 456 ini merupakan pelopor transit destination hybrid yang kini menjadi destinasi wisata tol favorit. Waduh, luar biasa sekali ya. Jadi ini tuh nggak cuman rest area biasa ya Pak ya. Wah, luar biasa. Ini Mas Wahid tentunya udah biasa dong mampir di sini ya kan Mas? Wah, Saya waktu awal-awal ini baru dibuka, Hmm? itu saya sudah kesini dan takjub sekali dengan Iya. desain, karena belum seramai itu waktu itu. Kemudian saya juga pernah berkesempatan magang menjadi tim rescue jalan tol. Waktu itu saya bikin konten magang di jalan tol. gitu. Diwarini ke sini. Kebetulan Sudah ini rute familiar saya, dengan ya. lokasi ini ya. Betul. Ya Udah. memang kita mendesain konsep baru pengelolaan rest area. Karena rest area itu kan sebenarnya bukan cuma untuk istirahat. Yep. Ya, bukan hanya untuk tempat singgah. Ya, tetapi ada experience yang bisa ditawarkan oleh rest area. Setuju, Bapak. Nah, itulah Resta Pendopo ini menjadi prototipe
adanya experience baru, siapa saja pengunjungnya, bukan hanya menyediakan layanan standar. Ya, teman-teman kalau ke rest area itu biasanya cuma memenuhi layanan 3P katanya. Iya, 3P, Mau betul. parkir, ya kan? Karena sedang dalam perjalanan lintas kota, perlu istirahat, ada fasilitas parkirnya. Iya. Lalu teman-teman mungkin juga perlu sembahyang. Ya. Makanya di sini juga ada fasilitas masjidnya untuk pray. Nah, lalu juga mungkin perlu juga ke kamar kecil untuk pi katanya. Nah itu kalau yang kayak gitu udah semuanya ada. Biasa. Udah biasa. Itu baru 3P ya Pak. Baru 3P. Nah kalau Resto Pendopo ini ada berapa Pi Pak? Experience lain yang kita adakan di sini. Jadi selain 3P itu ada play. Ada unsur bermainnya. Ada unsur entertainmentnya. Nah itulah sebabnya potensi kesenian lokal dan sebagainya silahkan perform di fasilitas ini memberikan experience. Kan gitu kan? Iya, betul, nah, betul. Yang terakhir adalah unsur P, membayar. Dengan bisa berbisnis, ada pusat kuliner, ada tempat belanja juga di bawah tadi ya Pak ya? Nah itu juga memberikan pengalaman baru. Yang istilah kita beyond dari ekspektasi. Nah ini mudah-mudahan ini menjadi sebuah konsep baru ya, untuk memberikan rasa nyaman, rasa aman, dan rasa menyenangkan bagi para pengguna jalan tol. Akan terkenang ya Pak ya. Jadi nanti pasti kalau misalnya lewat sini lagi akan mampir ke sini. Ya. Terulang. Kalau pengalaman saya pribadi Pak di sini tuh kayak ngecas. Ngecacing ya. Jadi benar-benar ke sini tuh menurut saya sih mampir 10-15 menit nggak akan mengganggu seluruh perjalanan. Tapi bagi saya dari 15 menit yang saya investasikan waktu saya di sini itu benar-benar ngecas semangat lagi. Kenapa? Karena baru datang saja security yang di bawah itu mengarahkannya itu tidak seperti tukang parkir, tapi benar-benar kayak kelas di hotel. Iya, betul. Tadi waktu aku parkir mobil juga ketika waktu masuk menyapanya itu luar biasa ramah loh Pak, serius. Plus banget nilainya itu. Yang kedua, misalnya nih kadang saya keberatan ketika harus di-scan thermal gitu. Ini dengan rela karena gestur mereka juga sangat baik. Akhirnya kita penuh keikhlasan. Belum lagi kalau nggak usah ngomong lah toiletnya kayak apa. Adem, ini beda. Di jalan tadi kita lewat, jelas sedikit aja. Begitu masuk sini tuh beda. Gitu. Adem, sejuk. Itu hal-hal kenapa saya bisa sampaikan di sini tuh kayak ngecas. Seperti itu kira-kira. Dan itu juga gini Maggie dan gimana Mas Pak? Kita melihat terutama di daerah segitiga Semarang, Jogja, dan Solo. Ya, itu sebenarnya eksplorasi experience kita itu sangat didukung oleh potensi wilayah, potensi daerah. Setuju. Sekarang di Resta Pendopo 456 ini, konsep yang kita usung adalah konsep gunungan. Karena kita ingin mengeksplorasi, memberikan experience ke para pengunjung, teman-teman yang singgah, itu menikmati 5 gunung yang ada di daerah sini. Sindoro Sumbing, Merpati Merbabu, dan Telomoyo. Nah itulah sebabnya menurut saya konsep pemanfaatan rest area saat ini bukan hanya sekedar rest area, bukan sekedar tempat istirahat, tetapi menjadi destinasi wisata. Luar biasa sekali ya. Betul, tapi memang sangat terasa sekali bahwa rest area yang ini tuh bukan biasa. Kalau misalnya kita mau jalan-jalan atau wisata ke Solo mungkin ya Pak ya. Itu nggak cuma di sana aja, di sini tuh udah kerasa wisatanya, sudah vibes-nya sudah berbeda sekali. Nah, ngomong-ngomong di sini Pak Kris, selain di rest area di sini, kita kan ngomong-ngomong tentang wisata tol. Nah, bicara soal Astra Infra yang sudah berkontribusi sepanjang 357,6 km jalan tol. Nah, selain di sini Pak, ada di mana lagi sih Pak? Partisipasi kami ke industri infrastruktur itu karena memang bagian dari semangat kelompok Astra Internasional sebagai komponen anak bangsa.
teman-teman mungkin tahu, menyediakan infrastruktur publik itu membutuhkan sumber dana yang sangat besar. Kalau semata-mata hanya mengandalkan kepada pemerintah, pasti tidak cukup. Teman-teman, sampai dengan tahun 2024, pemerintah itu membutuhkan 6.000 triliun untuk membangun infrastruktur. Nah, kalau pemerintah sendiri, di mana pemerintah juga ada komponen biaya-biaya untuk yang lain, tidak cukup. Nah, pemerintah mengajak komponen bangsa lain, diantaranya adalah private sector. Kayak kami, untuk ikut menanamkan investasinya di infrastruktur ini. Nah, itulah sebabnya Astra selalu mengatakan Astra adalah bagian dari bangsa ini. Jadi kalau bangsa ini sedang merasakan butuh infrastruktur, kami ikut. Kalau bangsa ini sedang sakit, kami juga ikut sakit. Kalau bangsa ini makmur, kami juga akan terbawa makmur, kan gitu. Nah, itulah yang kita sebut kami adalah bagian dari bangsa ini. Apapun yang terjadi dengan bangsa ini, kita harus terlibat. Di infrastruktur kita saat ini sudah berpartisipasi di 7 ruas jalan tol. Yang pertama adalah di Tangerang Merak, di Banten sana. Lalu ke arah sini kita berpartisipasi di ruas dalam kota, di Kunciran Serpong, sama dari Ulu Jami, Kebonjeruk. Jadi di arah Metro dan Banten ada 3 ruas. Lalu di arah Transjawa, mungkin teman-teman kalau ke Jakarta ada ruas Cikopo Palimanan, itu kita juga berpartisipasi di situ. Lalu di area sekarang ini di Semarang Solo, dan 2 yang lain adalah di Jombang Mojokerto dan Mojokerto Surabaya. Mudah-mudahan konsep experience yang berbeda ini kita juga akan tularkan di ruas-ruas yang lain. Amin. Dan juga semoga akan lebih besar hingga mencapai seluruh Indonesia. Betul. Aminin ya. Amin. Nah, ini ngomong-ngomong dulu pertama kali masuk di dalam sektor bisnis ini tuh tahun berapa, Pak? Kurang lebih. Kalau enggak salah awal masuk ke sektor infrastruktur jalan tol itu di tahun 2005. Oh, 2005. Ya. Memang waktu itu saya sebut tadi bahwa kami adalah bagian dari anak bangsa yang ikut bertanggung jawab memakmurkan dan menyejahterakan bangsa ini. Dan kita sangat menyadari untuk bisa berkembang, bangsa ini perlu infrastruktur. Ya kan? Teman-teman mungkin rasakan. Kalau seandainya sekarang Semarang Solo jalan tol sudah terbentuk. Mungkin kecepatan awalnya dari Solo ke Semarang 3 jam, sekarang 1 jam aja sudah selesai, iya. mungkin Mas Fahid ya. 1 jam, benar. Ya kan? 1 jam. Sebentar lagi Bawen Yogyakarta. Waduh, mantep ya. Lalu dalam tahap development juga dari Solo, Jogja, Kulon Progo sampai ke bandara. Nah, kalau rangkaian konektivitas jalan tol terbangun, ya kan, potensi daerah tereksploitasi dengan baik. Betul. Usaha masyarakat juga berkembang. Pertumbuhan ekonomi daerah juga berkembang dengan pesat. Iya. Kan? Betul. Rasanya, saya bilang, daerah Joglo Semar istilahnya itu ya. Joglo Semar. Ini akan menjadi potensi perkembangan wilayah yang sangat membanggakan bagi Indonesia nantinya. Naik secara signifikan juga tentunya ya, Pak ya. Luar biasa sekali. Nah, ini berasal dari Pak Kris nih saya mau ngobrol dulu sama Mas Wahid. Mas Wahid ya, masih muda kan ya Mas ya? Masih muda, Pak. Masih muda. Masih seumuran saya. Seumuran saya kali, Pak. Nah, Mas Wahid ngomong-ngomong, kesibukannya saat ini apa nih Mas Wahid nih? Saat ini karena saya dinamakan konten kreator, setiap hari saya pasti produksi konten. Nah, setiap hari, Mas? Setiap hari harus. Ada yang memang satu konten itu diproduksi 3 hari, ada yang 1 hari cukup. Jadi seminggu target kami paling tidak kita harus menghadirkan konten berkualitas itu selama 3 kali. Kenapa? Biar menunggunya penonton tidak lama. Dan untuk bisa tayang di channel saya sendiri punya prinsip memang harus menyenangkan, tapi paling tidak harus ada manfaatnya. Manfaat itu seminimal-minimalnya ya
edukasi lah, atau paling tidak ya menghibur lah, cukup menghibur gitu. Tapi saya pengen kenapa saya pribadi bisa berkembang atau bertahan di dunia industri ini, karena saya komitmen kalau memang nggak layak tayang jangan tayangkan, walaupun produksinya susah. Saya pikir seperti itu kalau. Tergantung berarti kalau Mas bagaimana outputnya ini layak atau enggak. Tapi meskipun susah nggak ditayangin Mas. Mau nggak misalnya kurang. Mau nggak mau. Misal ada yang memang nggak ada unsurnya cuma hiburan, cuma seneng-seneng. Misal modif-modif mobil yang sudah kita syuting, sudah kita liput, tapi kalau memang ini nggak ada manfaatnya kurang untuk penonton, ngapain gitu, gitu loh. Takutnya nanti jadi ini bahan apa ya, kok gitu sih gitu. Yang saya tidak inginkan seperti itu. Viral tapi viral negatif, bukan viral positif gitu ya. Gitu Mas Wahid ini salah satu konten kreator yang mengejar kualitas. Harapannya demikian. Semoga penonton bisa merasakannya. Kerasa kok Mas, saya juga salah satu subscriber Anda loh Mas. Saya, keluarga saya, kakak itu apa? Jangan lupa subscribe kepada Mas Wahid ya. Untuk seluruh sahabat Astra Infra, jangan lupa subscribe channelnya Mas Wahid. Luar biasa. Nah, Mas Wahid, kita ini kan lagi ngomongin wisata jalan tol. Nah, Mas sendiri juga pegiat otomotif yang mana sering banget ngelewatin jalan nih. Nah, ngomong-ngomong masalah experience Mas di jalan tol, terutama Semarang Solo, gimana tuh Mas? Yang dulunya bagaimana, sekarang kayak gini, apalagi ada rest area yang seperti ini. Khusus Semarang Solo, saya bisa sampaikan bahwa setiap kali ada tujuan ke Solo apalagi, semangatnya terasa lebih. Kenapa? Benar yang disampaikan Pak Kris tadi, jarak tempuhnya menjadi singkat. Selain singkat, tenaga saya, walaupun di dalam mobil sih iya emang, tapi kayak lebih fresh saja nanti waktu tiba di tujuan. Jadi benar-benar selain singkat, tenaga kita juga lebih fresh dapatnya, mobil juga lebih ini loh, perawatannya nggak harus segera gitu. Betul. Karena jaraknya harus yang semula 3 jam harus begini itu tinggal set gitu. Jadi lebih menghemat, lebih efektif, lebih efisien pada pekerjaan kita pribadi. Apalagi nih misalnya kadang memang nggak harus ke Solo, kadang juga ke Jogja. Yang semula orang pasti akan lewat rute Magelang, Secang dan lain-lain. Tapi saya selalu bahkan sekarang kalau nggak harus mampir ke tujuan lain, pasti tembak tol dulu, entah exit Boyolali, entah exit Kartosuro baru ke kanan. Biasanya dan itu lebih singkat juga, lebih waktunya. Kalau waktu memang selisihnya tidak banyak Pak, hanya 30-15 menit. Tapi di situ kayak lebih ringan, nggak khawatir macet. Yang terjadi adalah kalau ini was-was. Sekarang sih hijau kita map. Begitu masuk jalur situ merah. Tanpa bisa diprediksi gitu kan. Insiden lah atau apalah gitu. Nah, itu hal-hal yang kayak kemarin kita tes kendaraan harus ke Magelang, enak jalannya pas berangkat. Waktu balik kita krek 2 jam. Itu berapa BBM yang terbuang gitu. Waktu segala macam. Tolak dah. Tapi pokoknya experience-nya luar biasa dari yang dulu sampai yang sekarang ya Mas ya. Nah ngomong-ngomong, kalau tadi di awal udah cerita belum sih Mas untuk experience dari rest area ini? Rest area tadi saya berarti total kalau kesini tuh udah nggak terhitung. Udah sampai nggak kehitung ya Mas? Tapi bisa saya ceritakan bagian-bagian yang momennya masih saya ingat. Boleh tuh Mas. Yang pertama ketika baru saja dibuka, saya pasti nyoba dan itu kerasa banget. Wah ini bakal luar biasa saya pikir. Waktu itu entah kapan, sudah agak lama. Pada saat memang harus masuk kita scan segala macam, toiletnya juga benar-benar bersih. Ketika sudah masuk lobi itu belok kanan. Anginnya dari sana tuh gitu ya. Iya. Ya, benar ya. Nongkrong apa di mana semua makanannya enak. Duduknya itu duduk kualitas, Pak. Jadi misalnya kita nongkrong. Jadi duduk pun sekarang ada yang duduk berkualitas dan ada yang tidak berkualitas. Tadi katanya kan nge-charge. Tadi saya sampaikan kalau kesini itu bagi saya sendiri terasa nge-charge. Duduk yang berkualitas yang saya maksud seperti apa? Karena sama-sama menghabiskan 1 gelas kopi atau teh hangat, itu kita bisa nikmati itu sambil kena angin, bentuk bangunannya juga asik, pelayanan semuanya juga ramah. Ramahnya itu kayak tadi saya ceritakan ya, begitu kita masuk sini, mau parkir, itu yang ngarahin bukan lagi petugas parkir, tapi security standar hotel. Maaf Pak, sana aja silakan gitu. Sambil tersenyumnya ikhlas. Mundur kita juga diparkirin baik. Masuk saja kita harus scan kan, kalau sekarang scan termo itu juga baik.
Karena gestur mereka yang sangat baik itulah saya jadi ikhlas. Mau di mana Mas silakan gitu aja kan. Kalau dulu kan di sini Mas gitu kan. Kalau sekarang mau gimana terserah. Mau diarahkan mau apa. Rest area ada liftnya ya. Ini doang gitu loh. Iya itu ya Mas. Biasanya kalau rest area cuman ya nemplok gitu aja ya Mas. Maaf kata nih ya. Nemplok doang. Kalau ini tuh memang cinta banget sih Pak. Ya, itulah yang saya sebut keberadaan infrastruktur itu yang mendapatkan benefit pertama adalah pengguna. Yes. Ya, tadi Mas Wahid sudah sampaikan bagaimana experience dari Semarang sampai Solo waktunya lebih cepat, dari sisi kendaraan juga mungkin maintenance cost-nya lebih ringan dibandingkan yang macet dan sebagainya kan gitu kan. Jadi ada yang mendapatkan benefit pertama keberadaan infrastruktur pasti publik, pasti masyarakat pengguna. Yang kedua, yang menerima manfaat keberadaan infrastruktur adalah pemerintah daerah. Contohnya tadi, perkembangan ekonominya tumbuh. Lalu area-area sekitar jalan tol, kalau dulunya ilalang mungkin meter square harganya berapa, sekarang mungkin jadi berapa kan? Setiap exit akses jalan tol sekarang sudah munculnya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Nah, menurut saya benefit-benefit publik ini itu harus didukung. Ya. Bukan hanya untuk kepentingan investasi infrastruktur, tapi untuk kepentingan benefit publik itu. Nah, itulah saya selalu di beberapa kesempatan, proyek infrastruktur itu bukan proyek pusat. Bukan proyeknya kontraktor, bukan proyeknya investor, tapi proyek bersama. Karena yang menyelesaikan tadi tidak mungkin sendiri-sendiri. Harus ada partisipasi semua pihak. Mungkin itu, Ila. Luar biasa sekali ya. Memang yang mana kita memang bisa, betul kata Bapak, bahwa kitanya sendiri sebagai konsumen lah ya, yang bisa ngelewatin ini dan merasakan aslinya bagaimana experience yang berbeda di sini, memang yang sangat terasa kebermanfaatannya itu memang pengguna jalannya sendiri. Mungkin ambil contoh Mas Wahid. Mas Wahid mungkin lihat beberapa tahun yang lalu ketika jalan tol Cikampek Padalarang Jakarta Bandung dibangun. Ya, awalnya benefit yang dirasakan itu semua orang akan mengevaluasi. Beberapa restoran di jalan arteri, ya kan, itu banyak yang tutup. Tetapi jangan lupa, sekarang perkembangan kota Bandung sangat luar biasa. Karena apa? Orang Jakarta dengan begitu gampang mudah pergi ke Bandung. Nah, rasanya di daerah kita ini, ya tadi segitiga Joglo Semar ya, itu akan menjadi pusat baru itu. Ya, di mana perkembangan daerah ini akan menjadi daya tarik bukan cuma untuk lokal community atau lokal masyarakat lokal yang ada di sini, tapi juga di tempat-tempat dari lain. Rasanya sekarang orang Jakarta datang ke Semarang dengan 5 jam, 4 jam itu dia bisa mendapatkan experience yang itu tidak gelo lah orang Jawa gitu. Masih enjoy gitu kan, menikmati. Ngomong-ngomong, ini kan kita tadi membicarakan masalah bagaimana penggunanya. Nah, ini kalau Pak Kris sendiri nih, kalau peran selaku pengelola jalan tol ya, ini badan usaha jalan tol, apa saja sih Pak yang sudah dilakukan? Mungkin bisa dijabarkan sedikit. Ya. Gambaran singkatnya gini. Ketika pemerintah sebenarnya penyedia yang bertanggung jawab harus menyediakan infrastruktur publik itu adalah negara. Kan itu. Jadi kalau ditanya secara aturan politis dan legalnya, penyedia infrastruktur publik itu harusnya negara. Apakah itu jalan tol, pelabuhan, bandara, itu harusnya negara. Nah, cuma tadi model masyarakat Indonesia itu kan gotong royong, kerjasama, melibatkan semua komponen anak bangsa. Nah, partisipasi dari pelaku industri, kayak bangsanya saya, untuk menanamkan investasi di jalan tol, itu adalah mulai dari konsep merancang, mendesain jalan tol ini, membangunnya, lalu mengoperasikannya.
Modelnya adalah berbasis konsesi. Jadi nanti ada perjanjian kerjasama dengan pemerintah. Saya diwajibkan untuk melakukan pembangunan investasi sepanjang sebutlah 72 kilo. Nanti dioperasikan sepanjang sebutlah mungkin konsesi periodnya 30 tahun atau 40 tahun. Nanti setelah konsesi periodenya selesai itu, aset ini, jalan tol ini dikembalikan ke pemerintah. Nah, itu modelnya begitu. Sistemnya. Nah, selama periode konsesi ini, pengoperasian ini 40 tahun ini, kami harus mempertahankan layanan. Nah, itulah sebabnya saya mengatakan bahwa penyediaan infrastruktur publik itu bukan cuma initial investment pada saat awal membangun, tetapi berkelanjutan sampai dengan sepanjang umurnya si infrastruktur ini. Nah, itulah sebabnya saya menyebutnya infrastruktur publik harus sustainable. Itulah kita nyebutnya pembangunan infrastruktur berkelanjutan atau sustainable infrastructure. Kita harus jaga, bukan cuma membangunnya, tapi juga mengoperasikannya. Nah, ini memerlukan partisipasi. Nah, modelnya untuk mengembalikan investasi di awal dan memelihara selama periode layanan, itu masyarakat pengguna dikenakan tarif. Nah, jadi mungkin Mas Wahid, kenapa masuk ke gerbang Banyumanik tiba-tiba diminta untuk tap tarif kan itu kan? Lalu juga masyarakat juga mungkin Pak kemarin 2 tahun yang lalu tarifnya umpamanya X rupiah sampai Solo. Kenapa kok sekarang sudah X plus X? Ya gitu, ada presentasi penyesuaian. Nah, itu adalah dalam kerangka membuat infrastruktur jalan tol ini sustainable. Ya. Karena harus dipelihara. Nah, jadi kita tidak mungkin lagi balik lagi ke negara, Pak, untuk memelihara ini mana uangnya kan gitu kan. Nah, gotong royong. Jadi harusnya semua pemangku kepentingan menyadari model bisnis ini. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, lalu masyarakat hingga penggunanya dan termasuk pengguna, kita sama-sama menjaga supaya infrastruktur ini sustainable, berkelanjutan gitu Mas Wahid. Oke, nah ini ngomong-ngomong masalah tarif atau penggunaan, Mas Wahid sendiri kan tergolong salah satu masyarakat yang secara aktif menggunakan jalan tol. Menurut Mas cukup memberatkan nggak sih Mas untuk tarif tol yang mana benefitnya kayak gini, kayak gitu? Kalau pertanyaannya memberatkan, kalau saya pribadi bersama tim, perlu diketahui bahwa tim pengantaran dan pengambilan kendaraan, saya itu punya tim Pak, tugasnya tiap hari itu ngirim mobil dari Jakarta ke seluruh Indonesia, atau ke Semarang paling sering, karena harus ke kantor kami untuk kami inspeksi ulang, itu nggak akan pernah lewat tol. Buktinya mereka nggak mau kalau nggak lewat tol. Gitu. Kalau ini memberatkan, kalau pertanyaannya memberatkan, tentu tidak. Tentu tidak. Karena kalau kita mau compare, mau hitung-hitungan model apapun, itu pasti lebih enak lewat tol. Kalau kita mau compare dengan hitung-hitungan macam apapun, saya dan tim sudah mengkalkulasikan kerugiannya kalau lewat non-tol bagaimana, kemudian keuntungannya kalau lewat non-tol bagaimana. Yang namanya kita merasakan benefit atau keuntungan, jelas kita mesti harus bayar. Nggak mungkin nggak gitu. Tetapi seperti yang kita ketahui tadi, kalau efeknya adalah pada keselamatan berkendara itu meningkat karena durasi mengemudi menjadi lebih pendek, kemudian perawatan kendaraan menjadi lebih efektif, karena tentu tidak ada macet, tidak ada jalan berlubang, tidak ada yang membahayakan, bahan bakar juga mungkin lebih hemat. Itu keuntungan yang bisa kita dapatkan. Sama yang terpenting adalah waktu. Kita tahu yang termahal adalah waktu. Jadi gitu. Jadi dengan adanya hal-hal yang kita secara teknis kita dapatkan, keselamatan berkendara, efektivitas kendaraan, spare part dan lain-lain, dan waktu tempuhnya, saya pikir dikenakan tarif itu sudah hal yang sangat wajar. Dan semua orang mengerti gitu. Oke, baiklah kalau gitu ya. Nah, ini berlanjut kembali lagi ke perwisataan. Berlanjut kalau kita ke pembahasan perwisataan. Kalau menurut Mas Wahid sendiri, kita sekarang kan lagi di tol Semarang Solo ya. Nah, keunggulan apa sih Mas yang dirasakan selaku pengguna
yang mana ini ngomongin tentang wilayahnya, letak geografisnya secara wisata, experience dari Mas Wahid sendiri gimana? Satu, view kita nggak usah mampir ke rest area dulu deh. Ngomongin dari Semarang ke Ungaran, saya pernah ngajak nih tamu dari Jakarta. Memang kita syuting itu di Semarang, tapi saya pilihkan makannya yang di Ungaran. Gumun, Pak. Gumun itu takjub. Ini istilah sahabat Astra Infra, gumun tahu nggak ini? Takjub sahabat. Takjub sekali. Artinya begitu dia keluar masih di kota itu tidur lemes-lemesan gitu. Waktu sudah masuk tol, nah kok gini pemandangannya ya, bagus ya gitu. Itu baru di Semarang Ungaran. Yang terlebih lagi ketika sudah melewati Bawen. Itu kan ada jalanan turun, naik di tengah-tengah ini. Jadi benar-benar kayak nggak wisata aja, itu sudah terasa wisata gitu loh, Pak. Apalagi kalau memang ada waktu, kebetulan kita ngajak keluarga, exit lah dulu di Bawen, mampir ke salah satu wisata di sana, kan ada tuh banyak di rest area, kemudian jalan lagi ke arah sini, exit di Salatiga juga ada wisata lagi. Kalau memang nggak ada waktu, kesini aja udah sama dengan wisata gitu loh. Seperti experience kan wisata sekarang apa sih? Wisata kan sekarang foto. Foto kan, yang terpenting kadang tuh kita cuma dikatakan berwisata kalau ada stok fotonya, bukti kalau fotonya, ada upload gitu. Instastory-nya. Nggak ada foto itu hoax. Nggak ada hoax gitu kan. Nah, di bawah kemarin saya di sini, Pak. Ada 1 jam di sini, kita izin foto-foto. Tim saya juga ada yang di sini ngambil gambar dari sana gitu, saya lewat kan. Di bawah sana tangga ke arah jembatan ini saja itu bisa dibuat foto loh. Estetik ya, Mas? Iya. Kan yang penting tuh fotonya gitu kan. Apalagi kalau kita mau nongkrong di sana itu yang jembatan yang ada belakangnya itu taman, kemudian ada jembatan yang naik turun, desain jembatannya aja udah kayak gitu. Itu foto semua isinya. Ditambah kadang begini, Mbak, kita kalau di tempat wisata foto itu rasanya panas nggak sih? Iya. Panas kan? Pura-pura aja kita senyum gitu. Tapi kalau di sini ini sejuk. Senyum asli jadi loh senyumnya ya. asli. Bukan gimmick ya, senyumnya kayak bukan ngecas gimmick. gitu loh. Jadi bukan dibuat gitu ya. Dibuat. Senyumnya memang senyum karena memang seneng gitu. Duduknya aja berkualitas kan. Minum tehnya itu kerasa gitu. Apalagi ada belanja. Tim saya kemarin di sini kita syuting-syuting, dia mampir belanja melipir ke itu pusat bawah itu sel itu. Jadi ya wes, ini wisata gitu loh. Jadi sudah termasuk destinasi wisatanya ya tentunya. Nah, kalau Mas Wahid dan tim sendiri, kalau itu tadi sengaja nggak sih Mas sebenarnya untuk kesini dan ambil footage yang ada di sini? Kita sengaja. Emang sengaja kita kesini? Memang sengaja. Jadi kita sedang buat video semacam himbauan keselamatan saat mengendarai bis, Pak, saat naik bis. Oke. Nah, dari situ, dari video itu saya pengen sebelum kita sampaikan bahwa pintu darurat ada di titik ini, saya tunjukkan tuh bahwa perjalanan naik bis itu sekarang sudah menyenangkan karena adanya tol. Otomatis dikendarai dengan kecepatan konstan 90 sampai 100 itu suspensi masih nyaman. Karena nggak ada lubang. Kadang kan yang bikin ngantuk tuh, yang bikin ngantuknya hilang tuh jedek gitu. Kita bangun, bad mood sama pengemudinya. Sekarang enggak. Jadi kami eksplor kemarin pemandangannya dari lepas Bawen ke sini itu kan indah banget. Itu kita ambil. Kita nggak berani pakai drone karena anginnya terlalu kencang. Akhirnya kita atasi dengan action cam yang kita taruh tripod yang agak tinggi. Semuanya. Nah, saya pikir ketika ada greeting kayak macam terima kasih sudah melakukan layanan kami, menggunakan jasa layanan kami. Daerah ini bawah situ yang lapang parkir bis gede, itu kan pemandangannya indah dan nggak begitu panas. Jadi baju sudah bagus, itu nggak akan ketembus keringat karena udaranya itu seenak ini. Jadi memang sudah kita atur sampai sini, makanya kita bisa minta izin bahwa memang ini belum digunakan untuk umum kemarin ya, tapi kita bisa minta izin untuk menggunakan fasilitas ini untuk ngambil gambar dari sana sampai dari sana. Itu kan indah tuh, sana gunung semua, dari jarak jauh itu cakep, semuanya cakep. Mulai dari Ungaran sampai ke Salatiga. Salatiga kita tahu kalau sore gitu kan ada kabut-kabut tipis. Betul, gitu. Mesra gitu loh. Syahdu gitu. Syahdu sekali. Berarti sahabat di rumah juga merasakan itu yang bagi yang sering lewat sini. Ya waktu awal-awalnya exit tol Salatiga itu kan viral. Pemandangannya bisa sebagus itu tuh. Di belakangnya itu gunung. Langsung gunung ya gitu. Foto dari jarak jauh dari jembatan layangnya itu berat, wah. Itu luar biasa. Nggak ada obat. Nah, luar biasa tuh. Bener-bener ini tuh experience yang kita rasakan sendiri selaku pengguna. Mungkin sahabat di rumah yang
belum sempat nih ke Solo tapi lewat jalur yang Semarang Solo, boleh loh, boleh sekali lewat tol sini kemudian mampir di area ini. Pasti akan terkenang. Pasti. Ya. Well sekali. Nah, ini kembali lagi nih ke Pak Kris untuk ngomongin keunggulan wisata tol Semarang Solo ini sebenarnya apa, Pak? Yang paling unggul? Ya, keunggulan yang ditawarkan itu kalau saya perspektifnya tentu komprehensif. Bukan cuma tadi untuk para pengunjungnya, tapi juga untuk potensi daerahnya. Makanya saya selalu berdiskusi dengan semua pemangku kepentingan, kira-kira aspek apa saja yang harus ditonjolkan. Di Resta Pendopo kita mempunyai salah satu brand yang juga cukup bagus adalah Resta Sae. Ya. Sae itu kalau bahasa Jawa itu bagus. Ya. Karena di situ menampilkan produk-produk unggulan dari pelaku ekonomi kecil dan mikro. Ya. Saya selalu mengatakan, kalau kita bisa mengembangkan produk-produk tersebut, berapa multiplier efek masyarakat yang bisa dikembangkan. Ya. Dan Jawa Tengah potensi itu sangat besar. Nah, itu keunggulan pertama. Lalu kedua, mungkin teman-teman kalau bergerak terus ke arah Boyolali, di sana ada satu rest area kita juga dengan ciri khas sapi. Karena kita berdiskusi dengan teman-teman di sana, pemerintah daerah di sana, potensi ekonomi daerah sana adalah susu sapi. Saya bilang, kenapa tidak menjadikan sentra rest area ini sebagai potensi display untuk daerah tersebut. Yang ikonik. Nah, itu saya bilang keunggulan. Kami selalu mendirikan pusat-pusat seperti rest area ini dengan tema-tema khusus. Jadi menyerap apa yang ada di sekitarnya. Harapan saya itu bisa mengangkat potensi dan kerjasama dengan masyarakat. Itu keunggulan yang pertama, makanya bukan cuma untuk para pengunjungnya, yang kita tadi disajikan dengan experience, dengan potensi panorama yang luar biasa, yang kita mendapat predikat jalan tol kita sebagai jalan tol dengan panoramik terbaik. Ya, panoramik terbaik karena bisa dilihat tadi kanan kirinya lembah hijau. Lalu jarak pandang ke depan kalau semua cuaca bagus, pergunungan yang luar biasa. Nah, itu adalah bagian dari experience. Keunggulan lagi. Kan itu. Jadi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam industri jalan tol ini ikut menikmati. Nah, itu yang mungkin kita selalu ingin replikasi, bukan cuma di satu tempat ini, tapi juga di ruas-ruas yang lain. Itu Mbak Wengki. Pasti jawabannya sudah sangat mudah sekali diterima oleh sahabat yang ada di rumah yang sedang nonton kali ini. Dan juga sahabat di rumah mungkin apabila ada yang ingin ditanyakan, nitip pertanyaan ke Pak Kris ataupun Mas Wahid, boleh kalau mau komen aja di YouTube-nya, nanti akan saya tanyakan kepada Pak Kris ataupun Mas Wahid nanti. Boleh ya kalau misalnya dari sahabat Astra yang ada di rumah ada yang ingin bertanya. Nah, ini kembali lagi ke Mas Kris. Mas Kris, kira-kira nih mau nggak ya kalau mengupas tuntas dari apa aja yang ada di rest area ini, tentunya dengan izin dari Pak Kris. Siapa tahu nih saya langsung omongkan nih Mas. Boleh saya kira. Karena kembali lagi, perspektifnya ini adalah fasilitas publik, infrastruktur publik. Infrastruktur publik itu untuk dinikmati ya oleh semua lapisan masyarakat. Saya selalu mengatakan harus menjadi fasilitas publik yang own engagement-nya menyatu dengan publik. Jadi bukan karena ini yang punya kita, orang lain jadi restriction. Enggak lah. Karena kalau mereka publik ini engage,
publik ini merasa memiliki, mereka juga akan menjaga itu dengan baik. Sense of belonging. Nah, itu kan gitu kan, Mas. Sudah saya rasakan, Pak, mohon izin kemarin memang kita agak pesimis bisa ide itu muncul pagi-pagi sebelum syuting. Mas, itu skybridge-nya itu sudah jadi, entah bisa digunakan untuk umum atau belum, tapi andai kita bisa mengambil gambar dari atas, view-nya akan 100% bagus, nggak ada lawan, nggak ada ubat. Waduh, gimana ya? Ya sudahlah, kita kesini lagi, saya parkir, foto-foto, bikin video di bawah. Saya berpikir bagaimana ada tim yang ngurus perizinan, tolong dong izinin gitu. Sementara itu dapat izin, kita jalan-jalan dulu ke sana, exit bentar, masuk. Kita sempat memang menunggu karena harus mencari izin security segala macam, ternyata diizinkan. Itu kan sudah termasuk monggo boleh gitu loh. Ya, saya bisa merasakan itu. Ada konsep pengembangan baru yang sedang kita diskusikan di sini. Ya, jadi kembali lagi, karena di sini akan menjadi destinasi, ya. Dan saya juga ingin mengkolaborasikan dengan potensi daerah. Teman-teman lihat mungkin di sekitar Resta Pendopo ini ada sawah. Kenapa potensi sawah ini tidak dijadikan sebagai potensi wisata edukasi? Ajak teman-teman anak-anak sekolah kita bagaimana tentang membajak sawah. Bukan cuma punya nyanyiannya, tapi merasakan bagaimana ketika sawah itu dibajak, ketika sawah itu ditanami. Itu bagian dari wisata edukasi. Itu sudah bisa, Pak? Apa rencana? Nah, ini sedang dalam pengembangan. Ya. Yang kedua, teman-teman kalau di sekitar daerah sini ada umpamanya perkebunan teh, ada sentra salak, ada tadi di Boyolali sentra pemerahan susu. Ya, saya bilang, bagaimana kalau ini dijadikan meeting point untuk mempunyai services lain. Contohnya wisata kesehatan. Turun di sini, naik sepeda, paket mengelilingi fasilitas-fasilitas tersebut. Luar biasa sekali idenya. Selain sehat, menikmati, ini yang namanya wisata tol. Kan itu. Yang ketiga saya bilang, mungkin ada orang-orang dari Jakarta ya ingin merasakan culture Jawa Tengah. Pakai beskap, pakai kebaya. Nah, bagaimana kalau seandainya dari rest area masuk sedikit ke masyarakat lokal, di sana ada photo session yang menampilkan tradisi lokal Jawa Tengah. Itu juga wisata. Amin. Kan itu. Nah, jadi kalau semua itu dikemas, menurut saya yang namanya wisata tol itu bukan cuma kuliner, ya kan, tapi juga yang lain. Berbudayanya juga. Betul. Lengkap ya. Itulah sebabnya saya selalu minta ke pengurus rest area kita, konsep bisnisnya bukan jualan meter square. Kan biasanya kalau properti itu bisnis modelnya adalah nyewakan meter square kan gitu kan. Oh bukan. Tapi banyak sekali kreativitas event-event yang bisa di-develop. Tadi wisata olahraga, wisata culture, wisata edukasi. Itu tidak tergantung oleh meter square loh. Ya kan? Jadi saya bilang, Pak Ganjar sukanya naik sepeda. Gimana kalau tidak turun di sini habis itu keliling, mungkin ada situ, mungkin di situ ekonomi masyarakatnya untuk istirahat sebentar ada pisang goreng dan sebagainya, itu berkembang. Nah, saya bilang itu kreativitas. Makanya konsep baru ini bukan cuma dari sisi building, Mas Wahid, tapi juga dari sisi pengelolaan. Saya sedang membayangkan dan sangat berharap hal ini akan segera terwujud. Iya, sama Mas. Suatu saat mungkin kita mau kemana? Mau ke rest area? Iya kan, Mas? Dan itu sudah terjadi. Setahun terakhir ini, waktu awal-awal pandemi, itu kan kita benar-benar nggak bisa keluar. Enek gitu loh, Pak. Anak istri sudah protes-protes. Saya dong ke rest area 429. Benar-benar ke situ, parkir di kita beli kopi dulu, beli roti dulu, cemilan dulu. Parkir tuh di depan SPBU-nya itu kan ada jalan yang pemandangannya memang bagus ke jalan. Dah, sentral lock dibuka, jendela buka, mesin matikan. Hanya seperti itu. Dan itu kayak
saya bersyukur banget ada ini, saya bersyukur banget bisa menikmati sesimpel ini setengah jam, tapi rasanya udah kayak piknik sehari gitu. Iya. Itu sama ya. Seperti tadi saya bilang, potensi itu sebenarnya sangat terbuka. Teman-teman tahu para seniman ini notabene selama pandemi 1 tahun sangat nganggur sekali, tidak mudah hidupnya, ya kan? Sekarang dengan fasilitas empty theater kita, yang nanti sore kita akan coba tampilkan keroncong keroncong taman, ya itu bagian tadi memberi kesempatan ke seniman-seniman lokal untuk juga berkreasi juga di situ. Kan gitu. Jadi tidak mungkin, tidak menutup kemungkinan event-event itu juga akan kita kembangkan di sini. Ya, rasanya Skybridge ini untuk ulang tahun juga memungkinkan ini. Sih bisa ya Mas ya. Lalu nanti mungkin masjid raya kita, kalau seandainya ada yang ingin mendapatkan sensasi ijab kabul di sini, rasanya juga mungkin silahkan dikoordinasikan. Itulah bagian dari wisata tol. Luar biasa, konsep yang paling baru ternyata. Emang bener bisa ya Mas, mau kemana, mau jalan-jalan ke rest area. Nah, apalagi kalau memang konsepnya yang tadi seperti bercocok tanam ataupun berkebun itu segera terrealisasi. Jadi betul. Bayangan saya bilang ya, ini ke teman-teman ini untuk memacu kreativitas. Di belakang sini kan kita bisa bekerja sama dengan masyarakat, pemilik lahan. Seandainya kita kembangkan wisata agronomi ya. Jadi nanti maunya ditanamin apa, metik buah bersama, rasanya itu juga menjadi bagian potensi juga. Nah, rasanya kreativitas semacam ini terus akan kita galakkan ke depan, bukan cuma tadi experience karena gedungnya, tapi juga karena pengalaman, karena kontennya yang kita perkaya. Aduh, nggak sabar ya Mas Wahid ya. Nanti mungkin Mas Wahid bisa aja anaknya, ayo ikut Bapak ke rest area, yuk kita bercocok tanam. Ya kan, waduh luar biasa sekali. Tahu persis bagaimana membajak sawah gitu. Dan itu bisa kita dapatkan dengan akses yang mudah. Nah, kalau wisata-wisata agronomi seperti itu, setahu saya memang harus kemana gitu. Yang jalannya itu tidak mudah dilalui, Pak. Ya, aksesnya susah. Ya kan. Kemudian kalau ini memang bisa terjadi di rest area, kayaknya ini mudah deh untuk mewujudkan, maksudnya untuk mewujudkan semangat baru dalam berwisata begitu. Oke. Wah, luar biasa sekali Mas Wahid, Pak Kris. Tentunya ini menjadi angin segar ya untuk wisata yang mana dalam kita akui saja lah dalam satu terakhir terasa terpaus, sangat benar-benar ini mau kemana, ini mau bagaimana dan lain-lain tentunya. Nah, kalau Pak Kris sendiri, ini di sini list pertanyaan terakhir saya sih Pak di sini. Kembali lagi ke tarif jalan tol, ya kan? Tadi saat ini sedang marak pembahasan terkait penyesuaian tarif jalan tol. Ini kalau menurut Bapak selaku pengelola itu bagaimana Pak? Ya, tadi saya sebutkan bahwa infrastruktur publik itu harus sustainable, harus berkelanjutan. Jadi kita bukan hanya fokus ke penyediaan awalnya saat membangun, tapi juga termasuk mempertahankan kualitas sepanjang masa layanannya si jalan tol tersebut. Ya, ini perlu kerjasama. Ya, saya bilang, semua pemangku kepentingan harus berkontribusi. Investor tadi sudah inisial investasinya sudah tanamkan. Lalu yang kedua, kita operasikan sepanjang masa konsesi. Masyarakat sudah menikmati. Kan gitu kan? Lalu pemerintah daerah merasakan manfaat juga perkembangan ekonominya. Yang tadi kita juga sudah bahas bersama. Nah, tentu bagian dari kontribusi-kontribusi ini sebagian kecil kita harus sesuaikan dengan tingkat inflasi daerah. Ya. Benefitnya tidak ada karena itu cuma menyesuaikan dengan tingkat inflasi daerah. Jadi istilahnya kalau mungkin teman-teman di dunia ekonomi tahu persis, harga 500 sekarang tentu berbeda dengan 500 zaman dulu. Ya. Kan gitu kan? Ya, mungkin 500 sekarang juga dengan masa yang akan datang berbeda. Nah, penyesuaian tarif itu cuma itu. Menyesuaikan 500 sekarang dengan 500 2 tahun yang akan datang.
Kalau inflasinya ada 3%, ya cuma dinaikkan 3%. Kalau terjadi deflasi, ya harusnya turun juga. Kami secara kalkulasi dan model bisnis dengan pemerintah itu pasti tidak ingin memberatkan masyarakat. Jadi selain potensi pengembangan wilayah yang dinikmati oleh daerah, ya, mobilisasi yang lebih lancar yang dinikmati oleh masyarakat, secara bisnis ini juga bisa jalan. Karena 500 sekarang harganya sama dengan 500 masa depan. Itu prinsip dari penyesuaian tarif. Mudah-mudahan tidak memberatkan masyarakat pengguna, karena tadi 500-nya tetap. Nah, analoginya begitu mungkin, Maggie. Jadi sudah dijawab juga sama Mas Wahid tadi ya, karena memang ini tuh kok untuk kenyamanan ataupun apa yang kita dapatkan selaku pengguna jalan tol. Betul ya Mas Wahid ya tadi ya. Kalau memberatkan, idealnya jalan tol tidak akan seramai ini. Ya. Ini benar-benar menjadi pilihan terbaik untuk kita berpindah dari titik A ke titik B. Percayalah, sebaik itu gitu loh. Kalau memang saya pikir ketika saya searching coba ada yang ini, menurut saya kalau saya dengan orang-orang yang saya kenal tidak ada masalah, tidak ada yang keberatan, karena apa yang kita bayar itu yang kita dapatkan, Pak. Baik. Jadi it's okay lah gitu. Ya. Dan mungkin untuk kita semua ketahui, khusus yang ruas ini, ruas Semarang Solo, harusnya dalam waktu dekat juga ada penyesuaian. Ya, sekarang pihak pemerintah, karena tarif jalan tol itu regulated, diatur oleh pemerintah. Penyesuaian itu pun bukan kami, yang mengatur adalah Kementerian PUPR. Ya, kita sedang berdiskusi dengan Kementerian PUPR menunggu penetapan besaran penyesuaian tarif yang harus diimplementasikan di ruas ini. Ya, harapan kita bentuk-bentuk komunikasi publik seperti sekarang ini memberikan edukasi bahwa masyarakat ini kita harus pertahankan kualitasnya. Mungkin sebentar lagi ada penyesuaian tarif, ada awareness, ada engagement dari publik bahwa ini adalah bagian yang biasa, bukan sesuatu yang apa namanya event-event yang tidak ini rutin, ini biasa. Ya, sama seperti kita, kejadian-kejadiannya ini akan terprediksi terjadi setiap 2 tahun sekali. Mungkin itu edukasi dan komunikasi yang perlu kita juga sampaikan ke para pengguna, sahabat Astra Infra juga yang join dengan kita di channel ini. Terima kasih. Oke, nah itu dia sahabat Astra Infra yang ada di rumah. Kita sudah banyak membahas, mengupas dari awal hingga dari segi wisata sampai segi bisnis juga tadi sudah dijelaskan tentunya. Nah, ini adalah pertanyaan terakhir saya ke Bapak dan juga ke Mas Wahid deh. Untuk partisipasi masyarakat selain dari penyesuaian tarif yang memang kita harus memang ya sudah ini hal yang biasa loh untuk penyesuaian tarifnya. Menurut Bapak ada lagi nggak untuk partisipasi masyarakat dalam menjaga infrastruktur tol berkepanjangan ini, Pak? Saya selalu mengatakan infrastruktur publik ya harusnya milik publik, kan gitu kan, dinikmati oleh publik. Nah kalau ownership itu muncul, saya rasa kita tidak khawatir. Karena yang menggunakan masyarakat, harusnya masyarakat juga yang menjaganya. Ya. Jadi kalau umpamanya ada kejadian-kejadian seperti di beberapa tempat yang lain, ada ya mungkin friksi-friksi, ada pelemparan ke jalan tol. Menurut saya itu harus kita jaga bersama, ya kan? Karena yang lewat itu juga sahabat kita, kan gitu kan? Keluarga kita kan gitu, ya. Ini bukan orang yang terpisah dari bagian dari masyarakat ini. Rasanya itu yang harus kita gaungkan ke masyarakat, ke semua publik, bahwa infrastruktur publik ini milik kita. Mari kita jaga bersama, mari kita gunakan bersama, dan tata cara menggunakan infrastruktur juga sudah diatur. Jadi termasuk jalan tol, bagaimana cara berkendaraan yang aman, yang nyaman, yang memenuhi standar-standar keselamatan, itu juga tolong dipenuhi. Ya, jadi tidak perlu bukan mengejar waktunya, tapi yang penting mengejar selamatnya.
Nah, ini juga mungkin perlu dikomunikasikan ke teman-teman sahabat Astra Infra yang lainnya. Yang penting selamat aja dulu. Nah, kalau Mas Wahid gimana nih Mas? Kalau menurut Mas sendiri selaku salah satu pengguna juga. Jadi gini, saya memang pengguna aktif dan memang pernah kebetulan menjadi salah satu pelayan di sini. Oh iya? Bener magang itu loh yang saya ceritakan yang bikin tadi. konten. Tonton deh kontennya. Itu bener-bener kami merasa bener-bener capek banget lah istilahnya. Nah, dari kejadian-kejadian itu, karena saya jalan benar-benar pelan-pelan maksimal 60 di bahu jalan, mata kita harus selalu memperhatikan ada barang terbuang nggak di tengah ruas itu, ada lubang nggak, ada mobil yang membahaya tidak. Itu kami sadar akan hal itu. Yang terjadi pada saya pribadi adalah efeknya saya benar-benar hati-hati kalau di tol. Nggak hanya memang bebas hambatan kemudian ngebut nggak. Tapi tolong kalau memang pelan, artinya benar-benar pelan 60, 70, 80, tolong jangan di tengah. Tolong jangan di kanan. Di kiri lah gitu. Karena di kanan hanya untuk mendahului. Memang dibatasi antara 60 sampai 100 atau 80 km per jam. Kan kita sudah kecepatan tertinggi, maka kita boleh dong di kanan. Enggak sebenarnya kan. Di kanan hanya untuk mendahului karena ketika ada yang lebih kenceng dari itu, dia akan zigzag. Zigzag itulah yang sangat bahaya. Kemudian itu. Nah, kemudian terkait tentang hujan segala macam itu ada aquaplaning. Ini yang terjadi seringnya di jalan. Sebenarnya bisa kita antisipasi. Mobil itu memang ada ban yang ada teknologi untuk membuang air. Tapi apapun itu karena itu berbahaya, maka ya kita kurangilah. Disesuaikan dengan jarak pandang yang ada. Karena hujan pasti kabut, pasti jarak pandang juga terbatas. Kemudian untungnya di sini itu tidak banyak lubang. Memang ada genangan air, iya. Tapi kan itu tidak akan berbahaya kalau kita masih ikut instruksi maksimal kecepatan. Yang pertama itu. Yang kedua, pentingnya tidak membuang sampah di jalan tol. Saya dulu bertanya-tanya waktu kecil, kenapa nggak boleh buang barang apapun di jalan tol? Karena sekecil apapun, ketika pengemudi itu taunya itu berbahaya, dia akan menghindari. Itu yang nggak boleh. Kalau cuma keinjak nggak masalah sebenarnya, tapi kalau dia berusaha menghindari itu bahaya. Nah, kedepannya juga nanti ketika ada apa segala macam, mendingan kita injak saja. Artinya kalau ada lubang segala macam, kita injak saja, jangan dihindari. Mendingan pelek kita rusak tapi kita selamat gitu loh. Daripada kita hindari, efeknya mungkin ada pembatas jalan, ada kita ngerem mendadak juga di belakang nggak nyampe. Hal-hal seperti itu yang saya rasa kita juga harus wajib menjaganya, termasuk kalau menggunakan fasilitas rest area kayak seperti toilet. Apa sih susahnya gitu nyiram kembali segala macam. Itu hal-hal kita sudah dimanjakan gitu loh. Itu milik kita loh. Iya kan? Milik kita bersama. Sudah dimanjakan, jangan sampai keterlaluan. Betul. Kita di sini. Jangan ngelunjak. Ya, jangan ngelunjak. Nah, ini sebelum kita tutup segmen ini mungkin ada tips ya, tips-tips dari Pak Kris mengenai wisata tol yang aman. Itu bagaimana? Tadi kan sudah dijelaskan juga ya Pak ya, untuk kalau misalnya ada lubang atau ada apa diinjek aja, dilewatin aja daripada zigzag. Nah, mungkin dari Pak Kris dari sisi pengelola, tentunya standar keselamatan, standar berlalu lintas yang baik itu sudah kita tetapkan. Ya, apakah terkait dengan infrastruktur jalannya sendiri, kualitasnya kita akan selalu jaga supaya tidak terjadi kerusakan-kerusakan. Seperti tadi lubang dan sebagainya, itu bagian dari kita pengelola jalan tol untuk selalu memberikan kualitas layanan yang baik. Infrastruktur penunjang, rescue, patroli itu kita siapkan. Nah, ada satu lagi faktor yang mempengaruhi aspek keselamatan itu masalah budaya. Budaya berlalu lintas. Saya selalu mengatakan betul ada aspek-aspek teknis. Itu mungkin bisa kita selesaikan. Tapi kalau terkait budaya, ini masalah perilaku. Kebiasaan. Jadi makanya masyarakat juga harus tetap mau untuk berbudaya berlalu lintas yang baik. Contoh yang paling sederhana adalah jalan tol ataupun berkendaraan itu bukan untuk orang yang lelah. Bukan untuk orang yang ngantuk. Itulah sebabnya ada rest area. Kan itu kan? Nah, itu masalah budaya. Merasa sebentar lagi inilah. Kurang sedikit sampai. sedikit sampai.
Nah, akhirnya menurut kita itu masalah budaya dan kesadaran untuk menjaga keselamatan berlalu lintas bagi dirinya. Kenapa? Karena kecelakaan yang terjadi di jalan tol itu bisa saja hanya terjadi untuk dirinya, tapi juga bisa menyebabkan kepada pihak lain. Orang lain. Makanya budaya bertertib berlalu lintas itu menurut saya, kalau ingin selamat, semuanya harus berbudaya dengan baik. Ya. Mungkin itu yang terbaik yang harus kita lakukan. Luar biasa sekali. Dari Mas Wahid, ada tambahan mungkin? Cukup untuk hal itu sudah disampaikan dengan baik oleh Pak Kris. Oke, mantap. Sangat lengkap sekali ya. Nah, di sini kita ada penanya. Ini ada penanya dari Dita Hastuti. Ini berapa banyak pelaku UMKM yang ada di Resta dan wisata apa saja sih yang bisa dinikmati masyarakat selain wisata kuliner? Monggo Bapak dijawab Bapak. Potensi daerah itu yang tadi saya selalu katakan. Ya, itulah sebabnya hampir seluruh tendensi yang ada di sini sebenarnya adalah memanfaatkan local content dari potensi daerah. Teman-teman bisa lihat menu-menu yang ada di sini adalah menu-menu yang terbaik, yang tidak perlu nyari kemana-mana, semua ada di sini. Menu tradisional dari Semarang sampai Solo ada semua di sini. Iya, ada di sini. Ada di situ. Jadi kalau menurut saya kalau ditanya apakah menu atau UKM pemberdayaan UKM-nya sudah berjalan atau belum, di sini sudah berlaku. Lalu yang kedua tadi wisata tol, apakah kuliner? Oh tadi enggak. Ya saya bilang kita bisa kembangkan ke wisata seni. Ya, kan tadi. Yang nanti sore. Lalu seni. Kita juga bisa kembangkan ke wisata edukasi. Ya. Lalu kita bisa ke agrowisata yang kita sebut bisa ini. Wisata kesehatan yang tadi bisa bersepeda kemana-mana kan gitu. Nah itu adalah menurut saya adalah satu kreativitas yang harus dikembangkan bersama dan tentu bukan karena kami menyelenggarakan, tapi bekerja sama dengan potensi masyarakat sekitar. Jadi nggak cuma dari satu lini, tapi seluruh stakeholder juga saling membahu ya, saling berpegangan tangan untuk biar ini semuanya tuh jadi selaras tentunya. Jadi tidak selalu Mas UKM itu harus masuk ke sini. Nah kalau kami buatkan sebuah paket wisata mengunjungi dia kan sama aja kan gitu. Jadi keberadaan ini adalah menjadi sinergi dengan pengembangan wilayah. Mungkin itu yang lebih baik. Karena berapapun meter square yang kita bangun pasti akan ada limitation-nya kan gitu. Pasti akan habis. Nah, tapi kalau lihat potensi daerahnya ya kita kembangkan masuk ke sana. Mungkin itu yang lebih baik, Maggie. Oke, luar biasa sekali. Kita sudah kurang lebih 1 jam loh Pak. Kita ngobrol yang luar biasa tentunya dan ini tuh kalau talkshow tuh daging isinya gitu ya. Benar nggak Mas? Daging banget, ini nggak ada tulangnya loh. Ini wisata iya, bisnis iya, bagaimana UMKM yang ada di sekitar sini tumbuh gitu ya. Dan tentunya di sini kalau boleh saya mengambil kesimpulan bahwa inovasi yang ada di rest area kali ini itu memang luar biasa untuk mengangkat UMKM yang ada dan tentunya semua yang ada di sini itu tidak berdasarkan dari satu lini saja, tapi ini adalah hasil dari bahu-membahu dari seluruh stakeholder yang ada di sini. Tentunya dengan pemerintah juga ya, tidak meninggalkan pemerintah juga. Dan dari sisi pengguna, adanya jalan tol maupun wisata jalan tol ini sangat memberikan alternatif yang dulunya bahkan tidak ada pemikiran ke sana tentunya. Dan luar biasa sekali. Kita sudah sampai di penghujung waktu ya untuk 1 jam bersama dengan Pak Kris dan juga Mas Wahid. Di sini saya mengucapkan terima kasih sekali Pak Kris sudah meluangkan waktunya dan juga Mas Wahid yang sudah berkenan hadir di sini sharing-sharing kita tentunya yang luar biasa. Nah, semoga nanti kita bisa ketemu lagi di lain waktu di sini atau ngicip-ngicip yang ada di sini ya. Atau nanti kalau misalnya perkebunan-perkebunannya nanti sudah mulai dibuka, kita boleh lagi ke sini ya Mas ya. Nah, luar biasa. Semoga obrolan kita kali ini bermanfaat untuk sahabat Astra Infra yang ada di rumah. Nah, selain disiarkan secara live di YouTube channel Astra Infra,
talk show ini tayangan ulangnya juga dapat disaksikan di channel yang sama. Jadi kalau misalnya belum sempat nonton live-nya, nanti kita akan tetap share untuk siaran ulangnya. Nah, di sini saya informasikan juga bahwa sore nanti akan ada penampilan spesial dari musik keroncong Mahatma Musik yang dapat disaksikan secara langsung di Resta Pendopo 456 secara cuma-cuma. Yuk, ajak kerabat serta keluarga untuk berwisata di tol. Nah, akhir kata di sini saya dan juga tim panitia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Kris. Terima kasih Mas Langit. Luar biasa.